Bab 4105 Kunci Emas. Norman Yang, Taois Huangmu. Saat melihat anggota-anggota Sekte Sanyang, Arso dan Deno hampir tertawa. Ini juga merupakan alasan mereka menunjukkan ekspresi kaget. Mereka tidak menyangka akan bertemu lagi di dalam istana ini setelah bertemu di pegunungan sebelumnya. Namun, jelas terlihat bahwa orang-orang ini belum sepenuhnya memecahkan pola dewa dan terperangkap oleh formasi tempat ini. Hal tersebut membuat kedua tuan itu membicarakan mereka. Di dalam istana, Norman dan yang lainnya juga merasa canggung saat melihat Erik dan kedua tuan itu berjalan masuk. Namun, Norman tidak bisa menahan diri, dia batuk sebentar lalu berbicara. Teman seiman Cheng, Ketua Sekte Li, aku tidak menyangka kita ditakdirkan untuk bertemu di sini lagi. Ya, ini sangat kebetulan. Erik tersenyum, tetapi matanya melihat sekeliling. Setelah itu, dia membisikkan beberapa patah kata kepada kedua tuan itu, lalu mulai berjalan menuju aula melalui jalur khusus. Kedua tuan itu tidak berani mengabaikannya. Mereka segera mengikutinya dari belakang. Melihat Erik dan dua orang lainnya berjalan jauh tanpa terjadi insiden apapun, Norman dan Taois Huangmu merasa kaget. Sebelumnya, mereka sudah merasakan sendiri kengerian formasi di dalam istana ini. Mereka menghabiskan banyak tenaga untuk melanjutkan perjalanan di sini. Setelah mereka menyadari bahwa mereka salah jalan dan ingin berbalik, mereka sudah sepenuhnya terperangkap oleh formasi ini. Namun, di bawah pimpinan Erik, ketiga orang itu sama sekali tidak menyentuh formasi tersebut, seolah-olah semuanya berada di bawah kendali Erik. Ketika melihat Erik sudah berjalan jauh dan mendekati pintu batu di sisi lain, Norman akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Teman seiman, aku sangat mengagumi pencapaian kamu dalam formasi. Tapi, bolehkah kamu sekaligus membantu dan memberi kami beberapa petunjuk? Norman menatap Erik dengan menunjukkan senyuman. Itu memang benar, kita semua adalah teman sepanjang jalan, seharusnya saling membantu satu sama lain. Inilah arti yang tepat, ujar Taois Huangmu dengan cepat. Sekaligus membantu kalian. Saling membantu. Saat mendengar ucapannya, kedua tua itu sangat marah hingga mengangkat alis. Dua manusia ini sungguh sangat tidak tahu malu. Sebelumnya, saat Deno menyarankan untuk bekerja sama, mereka melarikan diri dengan cepat dan menolak dengan lugas. Pada saat ini, mereka terlibat masalah dan mereka mengaku sebagai teman yang harus saling membantu. Teman seiman, sebenarnya perkataanmu sebelumnya itu sangat benar dan aku selalu mengingatnya di dalam hati, ujar Erik sambil tersenyum. Oh, apa yang kukatakan? Mata Norman bersinar. Seperti yang kamu katakan, sudah terlambat, jangan terlalu panik dalam melakukan segala sesuatu. Karena kalian tidak ahli dalam hal formasi, kalian seharusnya memecahkannya perlahan-lahan. Jangan terlalu bertarung nyawa, hidup kita itu penting. F. Mendengar ucapan tersebut, Arso dan Deno pun tertawa. Erik sangat kejam. Perkataan ini adalah perkataan yang digunakan Norman sebelumnya untuk mengejek mereka. Tidak disangka, Erik akan mengembalikan semuanya dalam waktu yang begitu cepat. Namun, kedua tuan itu juga sangat senang. Sebelumnya, kalian mengabaikan kami. Sekarang, kalian harus memohon kepada kami. Wajah Norman juga seketika memerah, dia merasa seperti ditampar dengan keras. Matanya mengandung rasa amarah yang terlihat secara samar-samar, tetapi dia segera menekan amarahnya. Teman seiman Cheng, sebelumnya aku salah berbicara. Tapi, bagaimanapun kita adalah teman sejalan, jika kamu menyelamatkan kami, itu juga berguna bagi kalian, ujar Norman sambil tersenyum lagi. Teman seiman Yang, menurutku, kita tidak begitu akrab,
kita juga tidak akan kompak jika bekerja sama. Tidak ada gunanya jika kami menyelamatkan kalian. Alangkah baiknya kita melanjutkan perjalanan masing-masing, ujar Erik lagi. Dasar. 2 kali berturut-turut dia ditampar dengan ucapannya sendiri. Norman sangat emosi dan tidak bisa menahannya lagi. Meskipun Erik berkemampuan, dia juga hanya merupakan kultivator 1 penurunan, tetapi dia malah berani berbicara seperti itu dengan Norman. Teman seiman yang, tenanglah. Saat melihat Norman yang hendak emosi, Taois Huangmu segera menegurnya. Jangan lupakan keadaan kita sekarang. Ekspresi Norman juga berubah, dia hanya bisa menahan emosinya lagi. Dia tahu bahwa Erik sangat licik. Hanya dengan berbicara, dia tidak mungkin bisa meminta bantuan Erik. Teman seiman Cheng, seperti ini saja, jika kamu menyelamatkan kami bersedia untuk memberi kalian puluhan ribu batu roh. Norman mengubah pemikirannya. Namun, Erik seperti tidak mendengarnya dan terus melangkah maju ke depan. Sudut mulut Norman berkedut. Puluhan ribu batu roh, ditambah dengan seikat rumput ajaib tingkat tinggi. 20 juta batu roh, 10 ikat rumput ajaib, ini sudah cukup banyak bukan? Saat melihat Erik yang tidak tergoda, Norman berteriak dan menambah jumlahnya. Teman seiman yang, seharusnya kamu tahu apa yang aku minati. Tidak perlu membahas barang-barang ini lagi. Erik menggelengkan kepala, kemudian berbalik badan melihat kedua orang itu. Kuingatkan, aku segera pergi dari tempat ini, waktu bagi kalian tidak banyak lagi. Di dalam istana ini, ada puluhan pecahan pola dewa yang mengambang. Bahkan Erik juga harus sangat berhati-hati saat berjalan. Namun, orang-orang ini sedang menemui jalan buntu, seperti terperangkap dalam kekacauan. Jika ingin keluar, apakah itu bisa diselesaikan hanya dengan beberapa petunjuk? Mereka ingin Erik membantu mereka dengan mudah, sungguh merupakan sebuah lelucon. Kamu. Norman menggertakkan gigi, dia tentu mengerti maksud Erik. Namun, dia juga memerlukan benda-benda itu. Brak. Pada saat ini juga, tirai cahaya di luar anggota Sekte Sanyang dan yang lainnya tiba-tiba bergetar. Ketua Sekte, tirai-tirai cahaya itu mulai mendekat lagi. Kita segera tidak memiliki tempat perhentian lagi. Sekelompok kultivator berteriak dengan panik. Formasi yang berubah itu membuat Norman sepenuhnya merasa tidak berdaya. Seperti ini saja, jika kamu menyelamatkan kami, aku akan berbagi denganmu kunci emas yang aku dapatkan dari istana ini. Kunci emas. Hati Erik tergoyah. Benar, sebelumnya, kami mendapatkan sebuah kunci emas dari sebuah patung yang ada di istana ini. Benda ini seharusnya berkaitan dengan benda berharga tertentu di istana ini, ujar Norman sambil menggertakkan gigi. Kemudian, karena takut Erik tidak mempercayainya, dia membalikkan telapak tangannya. Lalu, sebuah kunci emas seukuran tapak besar muncul di atas telapak tangannya. Erik seketika menyipitkan mata. Kunci ini tampaknya tidak terbuat dari emas dan tidak terbuat dari giok. Dari bahan apakah kunci ini terbuat? Namun, kunci tersebut memancarkan cahaya bintang yang kuat. Tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah benda milik Dewa Bintang. Cahaya dan aura yang istimewa itu tidak bisa dipalsukan. Tidak heran mengapa Norman tidak tega untuk mengeluarkannya. Mendapatkan kunci yang mengandung aura Dewa Bintang dari istana ini jelas menandakan bahwa benda berharga tertentu bisa dibuka dengan kunci ini. Asalkan kamu mau membantu kami, kita bagi 2 benda yang dibuka oleh kunci ini, bagaimana? Kata Norman. Tidak, kunci ini harus menjadi milikku dan aku akan menyelamatkan kalian, ujar Erik sambil menggelengkan kepala. Ini adalah kunci Dewa Bintang,
yang berkemungkinan bisa membuka sebuah petu harta karun, juga berkemungkinan membuka sebuah istana. Apakah kamu ingin mengambil semuanya? Norman kembali emosi. Benar, jika aku tidak menyelamatkan kalian, 3 lapis formasi di luar kalian itu akan menyusut setiap 15 menit hingga menghancurkan kalian, ujar Erik sambil tersenyum dingin. Pada saat itu, jangankan kunci, nyawa kalian juga akan menghilang. Ketua sekte, apa yang dikatakan dia itu benar. Formasi ini memang menyusut setiap 15 menit sekali, teriak seorang kultivator sekte Sanya. Apakah tubuh kita akan hancur? Aku tidak ingin mati. Diam. Norman sangat marah. Mengapa dia menerima sekelompok murid pengecut seperti itu? Bersambung.